Yang paling terasa kesulitannya kita kan nggak bisa lihat. Jadi sampai di rumah sakit kita nggak tahu ini mau kemana, polinya ada di sebelah mana. Karena kan nggak ada guiding block ya, nggak langsung tersedia juga ada bagian layanan informasi di depan. Jadi itu yang menjadi kesulitannya kita. Bagi banyak penyandang disabilitas, berobat ke rumah sakit masih sering dihadapkan pada berbagai kendala. Mulai dari prosedur yang berbelit, fasilitas yang belum sepenuhnya mendukung, hingga akses yang terasa jauh dari kata mudah. Hasil penelitian Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia di Kota Medan dan beberapa kota lain pada tahun 2024 mengungkapkan layanan kesehatan belum sepenuhnya ramah bagi disabilitas. Banyak pasien yang belum mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan. Sebagian tenaga kesehatan masih membutuhkan pemahaman lebih untuk memberikan layanan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. Merlin Livani adalah seorang disabilitas tunanetra low vision yang rutin mengakses layanan kesehatan di Medan. Sejak 2023, ia didiagnosa mengidap autoimun lupus yang mengharuskan berobat secara berkala di rumah sakit. Dalam perjalanannya, Merlin tak selalu mudah mendapatkan pelayanan yang ramah disabilitas. Misalnya, ia tidak diberitahu ketika akan diperiksa dengan alat tertentu, sehingga kebingungan. Pernah juga ia tidak tahu di mana harus menjumpai dokter, karena penglihatannya terbatas dan tidak ada petugas yang mengarahkannya. Pengalaman inilah yang kemudian mendorong Merlin bersama rekannya di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Sumatera Utara bergerak memperjuangkan akses yang ramah bagi disabilitas. Berkolaborasi dengan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, mereka menggelar pelatihan bagi para frontliner rumah sakit dengan tujuan petugas dan tenaga medis yang lebih peka dan inklusif dalam melayani pasien disabilitas. Nah, kemudian beberapa rumah sakit juga ada yang sistem panggil antriannya itu nggak pakai speaker yang proper atau nggak pakai panggilan suara yang keras gitu. Jadi kadang kita nggak dengar, kita nggak lihat juga. Dengan cara-cara ini kita berharap orang itu punya kesetaraan, bisa pergi berobat kapanpun dia sakit, nggak perlu berpikir siapa yang nanti bawa aku, bagaimana cara minum obatnya, yang pastinya bisa sama-sama mendapatkan kesehatan yang optimal gitu. Para pelatih adalah disabilitas dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI seperti Merlin Lee, Dr. Sri Melati, Ponia, Novi, dan Mariani. Mereka mengajar para frontliner rumah sakit mulai dari security, customer service, perawat, hingga dokter tentang bagaimana kebutuhan penyandang disabilitas netra, tuli, daksa, dan disabilitas mental dalam mengakses layanan di rumah sakit. Seorang disabilitas daksa yang menggunakan kursi roda misalnya, perlu bidang landai dan parkir khusus untuk memudahkan pergerakan kursi roda. Sementara disabilitas netra membutuhkan jalur pemandu, teks braille, atau suara panduan. Pelatihan ini pun mendorong rumah sakit dan tenaga kesehatan lebih peka dan menyiapkan standar of procedure atau SOP, agar penyandang disabilitas bisa mendapatkan layanan yang layak dan mudah diakses. Yang udah saya dapatkan nih, di mana saya telah memahami cara berinteraksi dengan disabilitas, dan saya juga lebih memahami apa maksud dari mereka dan bagaimana cara menawarkan bantuan atau di saat kapan mereka juga menerima bantuan dari saya, seperti itu. Mungkin kayak gini, saya akan lebih memperhatikan juga rekan-rekan disabilitas dan akan lebih mendekatkan diri, lebih memperhatikan mereka, dan mungkin selama ini ya menganggap disabilitas itu hanya kekurangan, sementara itu ada juga kelebihannya, ya kan. Jadi kita bisa akan menjadi merangkul mereka, menjadi lebih dekat lagi mereka untuk membangkitkan semangat mereka juga.
Sebagai rumah sakit umum pusat yang menjadi rujukan rumah sakit di Sumatera Utara, RSUP Haji Adam Malik menjadi tujuan banyak pasien, termasuk penyandang disabilitas dari berbagai daerah. Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Haji Adam Malik Medan, Dr. Otman Siregar mengungkapkan, mereka saat ini terus membenahi layanan untuk pasien disabilitas agar pasien dapat berobat dengan lancar. Beberapa jalur masuk dan loket pasien sudah dibuat khusus untuk disabilitas. Mereka juga membuat layar besar di ruang tunggu yang dapat menjadi sumber informasi bagi disabilitas tuli. Papan informasi ruangan juga diletakkan di beberapa tempat yang strategis agar setiap orang dapat dengan mudah menemukan informasi yang dibutuhkan. Rumah sakit ini juga berencana untuk segera menyusun SOP pelayanan pasien disabilitas. Ya, akses yang saat ini sudah tersedia seperti parkir khusus untuk disabilitas, drop off area, jalur khusus, toilet khusus, kemudian registrasinya khusus, dan kami juga ada petugas khusus yang akan mendampingi bila mana ada pasien disabilitas yang memerlukan bantuan kami. Jadi di escort gitu, didampingi dia selama dia berada di Adam Malik. Sebelum pelatihan ini, kami memang punya SOP untuk pelayanan, tapi belum terinci dan belum inklusif khusus untuk penyandang disabilitas. Dengan pelatihan ini, sudah tentu ke depannya dengan masukan-masukan, sudah tentu ini akan menjadi referensi kami untuk membuat SOP yang baru nantinya. Di Indonesia, penyandang disabilitas memiliki hak atas layanan kesehatan yang ramah dan dapat diakses semua orang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan bahwa rumah sakit dan puskesmas wajib menyediakan akses khusus bagi penyandang disabilitas, termasuk parkir khusus, jalur yang landai, toilet, ruang tunggu, serta petugas yang mampu memberikan dukungan sesuai kebutuhan. Tenaga kesehatan juga harus terlatih untuk melayani pasien disabilitas secara setara dan tanpa diskriminasi. Informasi dan edukasi kesehatan harus dikomunikasikan secara aksesibel, misal dengan bahasa isyarat, teks braille, atau audio. Dr. Sri Melati, pengurus HWDI Provinsi Sumatera Utara mengatakan, sebagai negara yang sudah mengesahkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan mempunyai Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, Indonesia seharusnya sudah mempunyai layanan publik yang baik untuk disabilitas. Ia berharap organisasi disabilitas dapat terus berkolaborasi dengan lembaga publik agar hak-hak penyandang disabilitas di berbagai sektor dapat terpenuhi. Di rumah sakit pada umumnya ya, kalau disabilitas ke rumah sakit itu susahnya adalah kesempatan untuk bisa mandiri. Jadi kali ini para dokter, para perawat, para petugas kesehatan yang biasanya sebagai sosok-sosok otoriter gitu ya, yang kasih perintah, kasih saran, hari ini mereka mendengarkan. Dan mendengarkannya itu langsung dari para penyandang disabilitas. Itu yang membuat dia sangat spesial ya. Tapi dengan adanya SOP yang baik, dengan adanya pelatihan ini, orang-orang itu lebih aware, lebih punya mindset yang baik bahwa orang disabilitas juga perlu pendampingan, perlu yang namanya fasilitas sehingga mereka yang disable bisa menjadi enable karena lingkungan yang telah mendukung dan kesehatan mereka menjadi semakin baik sehingga masa depan mereka, kualitas hidup mereka juga menjadi lebih baik. Menyiapkan sumber daya manusia yang menghargai dan sadar untuk memenuhi hak-hak setiap orang secara inklusif adalah kewajiban negara dalam rangka melindungi warga negara yang berkebutuhan khusus. Dengan tenaga medis dan petugas yang semakin memahami kebutuhan pasien, diharapkan pengalaman berobat menjadi lebih mudah dan nyaman. Masyarakat Indonesia akan hidup dengan sehat dan berkualitas.
Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.